Pengetahuan. Maghrib mengaji jadi kebiasaan, akhlak Rasulullah jadi pedoman. Izinkan kami menyampaikan syarahan. Semoga hadirin semua jadi terkesan. Yang berjudul Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil aghniya haqqan lisaili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil ummara wa ala alihi wa ashabihi alladzi tamassalul amwalahum lillah fastaujabul jaza'al awfa. Amma ba'd. Takziman wal ikraman kami kepada Abi Ma'a Umi selaku pucuk pimpinan dayah Bustanul Huda Islamic Center Kota Langsa beserta keluarga dan seluruh staf gure-gure, Dewan Hakim yang arif, adil lagi bijaksana, santriwan dan santriwati pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan, "Religion without science is blind, and science without religion is blind." Agama tanpa ilmu adalah pincang, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tetapi juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna, karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan akurat. Selain daripada itu, kalimat ini juga menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tanpa panduan agama tidak akan berjalan dengan benar, justru membuang banyak waktu dalam mencapai hasil tertentu, atau bahkan lebih buruk lagi, seringkali tidak memperoleh bukti yang meyakinkan. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, beliau membuat sebuah peradaban baru yang kemudian memunculkan pengertian bahwa Islam adalah sistem kepercayaan yang sistemik, tidak hanya berdimensi teologikal, ritual, dan mistikal, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melalui wasilah malaikat Jibril alaihissalam untuk disiarkan kepada umat manusia yang salah satu fungsinya adalah Hudalinnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Said Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan, Islam is the father of all the science and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Maghrib mengaji jadi kebiasaan, akhlak Rasulullah jadi pedoman. Izinkan kami menyampaikan syarahan. Semoga hadirin semua jadi terkesan. yang berjudul Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, dengan rujukan Al-Quran surah Ibrahim ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu agar kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang atas izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Masyarul muslimin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa penjelasan tentang pentingnya Al-Quran telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan bentuk jamak untuk kata ad-dhulumati yang berarti aneka gelap, sedangkan an-nur dengan bentuk tunggal. Hal ini untuk mengisyaratkan bahwa kegelapan itu bermacam-macam serta beraneka ragam dan sumbernya pun banyak. Berbeda dengan an-nur atau cahaya yang menerangi dan tidak pernah memberi gelap. Penjelasan tentang Al-Quran sebagai penerang atau an-nur benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan terdapat hubungan yang saling mengikat. Malik bin Nabi
Minhaj al-Mustashrikin wa Atsarhu fi al-Firi al-Hadis penulis, ilmu pengetahuan adalah sekumpulan masalah serta sekumpulan metode yang dipergunakan untuk menuju tercapainya masalah tersebut. Ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tidak dapat dinilai dari apa yang dipersembahkan kepada masyarakat, tetapi juga diukur dengan wujudnya suatu iklim yang dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan itu, termasuk Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quranlah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada utusannya sebagai petunjuk. Al-Quran adalah kitab terakhir dan berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan akan berkembang cepat apabila dituntun oleh Al-Quran dan mengambil kebenaran darinya. Hanya dengan demikianlah ilmu pengetahuan mengikuti jalan Allah. Ketika jalan yang bertentangan dengan agama diambil, para ilmuwan hanya menyia-nyiakan waktu dan sumber daya serta menghalangi kemajuan sains. Demikianlah menurut Harun Yahya dalam bukunya The Quran Leads the Way to Science. Lalu, bagaimanakah dinamika keilmuan umat Islam saat ini? Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar. Sedangkan Indonesia yang notabene mayoritas muslim terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 65 pakar, yang muslimnya hanya 6 orang. Oleh sebab itu, dalam bidang sains dan teknologi, kita jauh tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal dengan Amerika yang protestanis. Kita jauh tertinggal dengan Korea yang konfusianis Taois. Bahkan kita jauh tertinggal dengan Jepang yang Buddhis Taois. Padahal 14 abad yang lalu kita telah diperintahkan untuk membaca dan menggali ilmu pengetahuan. Bacalah Al-Quran supaya hidup lebih teratur. Bacalah alam supaya lahir karya-karya luhur. Dan baca diri kita agar hidup tidak takabur. Sebab membaca dalam Islam harus dibarengi serta diimbangi dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Akan tetapi, untuk dapat memahami dengan benar dan jelas terhadap interpretasi dari firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang korelasi antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dan mengambil manfaat darinya untuk menjadikannya sebagai sumber ilmu pengetahuan, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan memahami isi Al-Quran secara tekstual terlebih dahulu, yakni dari segi kebahasaan, dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah At-Taha ayat 113. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan
dan kami telah menerangkan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau Al-Quran itu menjadi pembelajaran bagi mereka. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, dari syarahan yang telah kami sampaikan tadi dapat kita petik beberapa kesimpulan. Pertama, Al-Quran benar-benar merupakan sumber ilmu pengetahuan karena ditemukan kata-kata ilmu dengan berbagai bentuknya dalam Al-Quran yang terulang sebanyak 854 kali. Kedua, Kehadiran Al-Quran bagi umat manusia